Sekarang kita masuk ke tahap integrasi database terkait fitur atau halaman login ini. Kita akan menambahkan root baru di file web.php ini. Kita akan menambahkan ke endpoint/login ini. Karena salah satu fitur website adalah kita dapat menggunakan path, jalur, atau endpoint yang sama dengan HTTP method yang berbeda. Jadi kan di sini kita sudah set menggunakan metode get ya untuk mengakses halaman ini. Nah, untuk form ini karena menggunakan metode post, kita akan bisa mengeset di bagian ini, post. Jadi kita menggunakan jalur yang sama atau path atau endpoint yang sama di sini. Dan kita juga akan menggunakan fungsi yang sama. Kita akan lakukan modifikasi di fungsi login di bookbar controller ini. Yang sebelumnya asalnya hanya seperti ini, kita akan ganti agar bisa mensupport metode post dan metode get dari routing yang telah kita persiapkan. Di sini kita akan mengedit si fungsi loginnya itu. Kita akan berikan parameter request. Nah, kita berikan parameter ini karena ini secara defaultnya disupport oleh Laravel. Oke, kemudian kita berikan kondisional di sini, request method sama dengan post. Jadi ketika metodenya post akan handle form data, else maka akan menampilkan halaman login.blade.php yang ini. Jadi kita akan gunakan conditional di sini. Nah, seperti ini. Jadi ketika membuka halaman login akan menggunakan metode get, berarti masuk ke bagian ini. Jika pengiriman form data berarti kan menggunakan post ya, akan masuk ke bagian ini. Jadi ini salah satu handle ketika satu path atau satu endpoint digunakan di metode yang berbeda, di HTTP metode yang berbeda. Jadi jalurnya sama tapi metode yang berbeda, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan coba validasi form datanya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan variabel validated data. Untuk ini sebetulnya bebas sih nama variabelnya apa, tapi yang paling penting itu yang bagian ininya, bagian request yang sesuai parameter ini. Kemudian kita validasi menggunakan fungsi validate. Kita buka menggunakan kurung siku, ini simbol dari array. Kita set rule-nya dulu, yaitu mandatory atau required, berarti harus diisi. Kemudian string, kemudian kita set max-nya itu 10 karakter. Oke, selanjutnya kita validasi terkait yang pin-nya juga. Kita set required string dan maksimalnya itu 6 karakter. Untuk yang di bagian kirinya itu disamakan dengan yang ada di halaman login.blade.php ini. Karena kan identifier name-nya ada yang code dan ada yang pin. Jadi disamakan dengan yang ada di sana.
Selanjutnya kita akan menambahkan dependensi untuk yang bagian models. Sebetulnya itu biasanya akan otomatis tertambahkan ya di sini. Kalau misalkan kita mengetik di bawahnya, saya coba contohkan invitation sama dengan invitation. Nah, otomatis akan tertambahkan ya dependensinya. Tetapi jika tidak, coba ditambahkan di atasnya ini untuk memanggil model dari invitation. Di sini kita akan mengecek ke database terkait kode form yang diinputkan oleh user, apakah ada atau tidak. Jadi kita cek where code, validated data kode. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil data yang paling pertama. Saya coba cek dulu terkait phpMyAdmin-nya di bagian bookbar ini. Agar tidak lupa terkait struktur tabel yang telah kita siapkan sebelumnya. Jika kalian cek, di sini ada kolom bernama kode ya di table invitation. Nah, table invitation ini kita set modelnya itu di file invitation.php di folder models. Kalau kalian ingat sebelumnya, kita siapkan models ini untuk table invitation. Jadi kita pergunakan untuk mengecek ke table invitation menggunakan kode ini, sintaksnya seperti ini. Jadi ini adalah nama kolomnya, kemudian ini adalah variabelnya. Kebetulan namanya sama, jadi agar tidak lupa gitu ya. Kemudian untuk first ini adalah fungsi dari Laravel-nya agar mendapatkan nilai yang paling pertama gitu. Jadi tidak akan berbentuk array tetapi berbentuk objek langsung. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan pengecekan. Di sini kita ceknya itu seperti ini. If tanda seru invitation. Kenapa harus seperti ini? Berarti ketika nilainya 0 akan masuk ke sini. Jadi anggap data kode form tidak ditemukan di database. Jadi isinya 0. Nah, untuk masuk ke if ini otomatis kondisinya harus true ya. Sedangkan 0 itu bisa diibaratkan kondisinya false. 0 adalah false. Nah, bagaimana nilai false agar bisa menjadi true? Maka kita akan melakukan invert nilainya menggunakan tanda seru. Maka jika ditanda serukan, nilai false akan menjadi true. Maka akan masuk ke fungsi atau kondisi if ini. Karena di dalam ini kita akan return ke halaman sebelumnya menggunakan error. Seperti di halaman yang bagian ini, karena kan ini jika sukses maka menggunakan with biasa ya, sedangkan kalau misalkan error kita menggunakan yang with errors ini. Kemudian kita set datanya itu menggunakan simbol array kurung siku ini. Kita set untuk key-nya itu atau nama variabelnya menggunakan data. Kemudian kita berikan custom message-nya itu kombinasi kode dan pin tidak ditemukan. Nah, biasanya itu untuk proses login, kalau misalkan salah satu tidak ditemukan, custom message-nya itu kombinasi dan
kombinasi kode dan PIN tidak ditemukan. Karena agar user tidak menebak-nebak gitu. Kalau misalkan hanya salah satu yang diinformasikan, takutnya dicoba-coba misalkan ternyata kode formnya berhasil ditemukan nih, dia tinggal coba cari-cari pinnya, padahal itu bukan punya dia gitu si kode formnya, tapi kebetulan datanya dapat seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya itu message-nya seperti ini meskipun baru ada pengecekan di bagian kode form saja, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata si invitation ini tidak null karena kan kodenya ada di database nih, maka akan lanjut ke bagian bawahnya. Kita akan lanjut untuk mengecek si pinnya. Nah, karena di database ini kita set pinnya itu di hash ya, maka kita akan melakukan hash juga di sini. Caranya kita tampung di variable isValid, kemudian menggunakan library hash, otomatis akan muncul di sini. Kalau di Visual Studio Code, di hash ini kita akan tambahkan check. Nah, check ini kita akan melakukan compare antara data yang ada di database ini dengan input yang diinputkan oleh user. Kita berikan di sini validate data pin, kemudian di sini invitation pin. Jadi ini mengcompare antara input user dan data yang ada di database. Karena ini berarti datanya itu sudah ditemukan di dalam database. Karena kalau misalkan tidak ditemukan akan masuk ke sini. Jadi ini ketika sudah ditemukan dan mengakses kolom pin yang ini. Kalau misalkan di sini namanya pin 123, maka di sininya juga pin 123 seperti ini. Jadi disamakan dengan kolom yang ada di database. Kemudian sama if ini kita tambahkan di bagian bawah sini. Kita akan lakukan pengecekan terkait variabel isValid ini. Karena isValid ini tuh nilainya boolean dari pengecekan si hash ini. Jadi ketika tidak valid berarti kan nilainya false. Nah, false agar bisa masuk ke if ini berarti kan harus bernilai true ya. Nah, bagaimana cara mengkonversi dari false ke true? Berarti dilakukan invert menggunakan simbol tanda seru. Jadi tanda seru itu mengubah dari false ke true dan mengubah true ke false. Jadi membalikkan nilai. Jadi gambarannya dari false menjadi true, dan kalau misalkan yang nilainya asalnya true akan menjadi false. Jadi kalau misalkan ternyata ini valid gitu ya, cocok untuk pinnya, maka tidak akan masuk ke if ini. Jadi akan lanjut ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah kita akan return redirect ke halaman edit form. Edit, kemudian kita akan set di sini /edit/ invitation kode, kemudian pin sama dengan invitation pin. Nah, kita akan meredirect atau mengalihkan ke halaman edit form jika misalkan kode formnya sukses
kombinasi kode form dan pinnya sukses. Jadi akan meredirect ke halaman edit form. Seperti ini. Saya coba save dulu, kemudian saya coba login di sini. Karena kan sebelumnya saya sudah mengisikan data bookbar pertama, bookbar kedua, dan mendapatkan kode formnya. Saya coba copy salah satunya, contohnya yang ini. Saya akan coba isikan kode formnya, kemudian saya coba ketikkan pin yang asal. Saya coba klik. Nah, jika misalkan kombinasinya tidak ditemukan, akan muncul error message ini. Jadi, kode formnya benar, tetapi pinnya salah akan muncul seperti ini. Saya coba isikan pin yang benarnya, kalau tidak salah 123456. Saya coba save, maka akan otomatis dialihkan ke bagian halaman edit form. Karena halaman edit form ini belum kita buat, maka akan muncul 404. Dan saya sepertinya ada salah di sini, harusnya validated pin. Validated pin sama dengan validated data. Nah, saya coba save. Jadi pinnya itu tidak yang harus yang hash, tetapi yang di sini. Saya coba ulangi 123456. Saya coba save, maka nah linknya itu akan seperti ini. Jadi ketika halaman edit form telah dibuat, akan muncul di sini. Seperti itu. Itulah langkah-langkah terkait pengerjaan integrasi database di halaman login ini. Jika kalian mengalami kendala, kalian bisa tanyakan di grup Discord ataupun di kolom komentar YouTube. Nanti saya coba sampaikan atau bantu jawab di sana. Terima kasih dan semoga bermanfaat.